Pernahkah Anda membayangkan seperti apa rasanya berdiri di kemah suci kuno di Silo? Hari ini, melalui pemaparan ini kita akan mundur ke masa lalu untuk melihat sebuah kisah yang benar-benar kontras. Dan jujur saja, ini adalah sebuah kebenaran teologis yang akan menguji kedalaman hati kita semua. Sebagai langkah awal untuk masuk ke dalam cerita ini, coba pikirkan pertanyaan ini. Pernahkah Anda melihat kontras yang tajam di dalam sebuah gereja? Atau mungkin komunitas rohani Anda sendiri? Agak membuat kita tidak nyaman ya ditanya seperti ini. Tapi ini adalah pertanyaan krusial tentang orang-orang yang berbagi ruang sakral yang sama dengan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dua wajah di Silo, hati yang menyembah versus formalitas agama. Coba lihat perbandingan di slide ini, sungguh mencolok sekali. Di satu sisi ada Hana. Dari yang tadinya putus asa, hatinya sekarang benar-benar meluap dengan ucapan syukur dan kekaguman luar biasa akan kedaulatan Allah. Tapi, di sisi lain, kita melihat sinisme murni. Anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka ini memegang jabatan suci loh, tapi malah memanfaatkannya hanya demi kenyamanan perut mereka sendiri. Benar-benar bertolak belakang, bukan? Lanjut ke bagian 2. Kedaulatan Gunung Batu dan keselamatan mutlak. Jadi, Hana itu sadar sepenuhnya kalau Samuel, bayi mujizatnya itu, bisa hadir murni karena intervensi Tuhan yang Maha Tahu. Keselamatan itu datangnya dari kedaulatan Tuhan, bukan hasil keringat manusia. Dia yang merendahkan orang sombong, dan dia juga yang meninggikan orang hina. Kesadaran Hana ini sungguh luar biasa, karena ini sebenarnya sudah menunjuk jauh ke depan ke rencana penebusan Allah yang agung melalui Sang Mesias. Nah, ada kutipan menarik nih dari teolog Matthew Henry. Intinya, tidak ada yang sempurna, tidak berubah, dan terus-menerus kudus selain Tuhan. Dan kutipan ini menangkap esensi teologinya Hana dengan sangat sempurna. Dia itu tidak sekedar berterima kasih karena sudah mendapat anak, tapi dia benar-benar gemetar saking kagumnya dengan kekudusan Allah yang mutlak. Bagi saya, inilah wujud ibadah yang sejati. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Bahaya pelayanan tanpa rasa takut atau formalitas agama. Kita pindah ke sisi lain dari Silo, dan di sini kita melihat sesuatu yang lumayan mengerikan, eksploitasi rohani. Bayangkan ya, Hofni dan Pinehas itu punya otoritas rohani tertinggi, tapi mereka malah mengubah tugas suci itu menjadi semacam skema korupsi. Mereka sampai merampas daging persembahan umat pakai garpu besar, seperti preman berkedok agama, bahkan sampai mengancam dengan kekerasan fisik segala. Mereka menjalankan ritual agama sih jalan terus, tapi hatinya sangat jauh dari Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat ini dengan kata-kata yang keras sekali. Dikatakan bahwa dosa mereka itu sangat besar karena mereka memandang rendah korban persembahan. Poin krusialnya di sini adalah, saat kita mulai lebih menghargai fasilitas, posisi, atau hasil dari pelayanan kita dibandingkan pribadi Tuhan yang kita layani, wah, kita sedang berjalan lurus menuju kehancuran total. Masuk ke bagian 4. Menghormati manusia atau Allah, sebuah cacat kepemimpinan. Ini yang membuat cerita ini semakin tragis. Eli, ayahnya yang juga imam besar, melakukan kesalahan fatal. Tuhan sampai harus mengutus seorang nabi untuk bertanya langsung ke Eli. Pertanyaan yang sangat menusuk, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Dari sini terlihat jelas kalau Eli itu lebih takut hubungan keluarganya rusak dibandingkan melihat mezbah Tuhan dinodai. Makanya dia cuma berani memberikan teguran lisan yang jujur aja sangat lemah. Coba perhatikan kutipan dari John Woodhouse ini. Tajam sekali. Dengan memilih untuk tidak menghukum anak-anaknya secara tegas, Eli itu sebenarnya malah ikut bersekutu dalam menghina Tuhan. Wah, ini peringatan yang luar biasa keras untuk kita semua, apalagi bagi para pemimpin dan orang tua. Ketaatan kita kepada Tuhan itu mutlak harus melampaui kasih sayang duniawi, apalagi rasa sayang yang salah tempat seperti ini. Tapi ya, seburuk-buruknya kegagalan manusia, dan keluarga Eli benar-benar mendapat hukuman ilahi karena ini, kemuliaan Allah itu tidak akan pernah bisa dicuri. Tuhan merespon kegagalan ini dengan sebuah janji ilahi. Dia berjanji akan membangkitkan seorang imam yang setia. Dan seperti yang kita tahu, nubuatan ini pada akhirnya digenapi secara sempurna dan kekal di dalam Yesus Kristus. Oke, bagian kelima dan terakhir. Uji hati dan motivasi Anda. Implikasi dan aplikasi. Sekarang, mari kita bawa sejarah teologis yang berat ini ke kehidupan spiritual kita sehari-hari. Pertama, coba cek lagi motivasi ibadah kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari pribadi Tuhan atau cuma mengincar berkat-berkatnya saja? Kedua, kita harus berani menegur dosa. Jangan sampai kita berkompromi hanya karena rasa tidak enak hati. Dan yang ketiga, hargai kekudusan Tuhan. Jangan pernah kita menganggap remeh atau bersikap sembrono saat beribadah. Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan minggu ini.
Coba ingat-ingat, ada tidak sih satu area dalam rutinitas spiritual atau kehidupan Anda di mana Anda merasa sudah terlalu terbiasa sampai-sampai Anda kehilangan rasa hormat yang kudus kepada Allah? Sebagai penutup, mari kita jadikan ini sebagai doa pertobatan kita. Tuhan, Engkau adalah prioritas utama, jauh di atas kepentingan diriku dan keluargaku. Kita harus memilih dengan tegas, mau menyembah Allah yang Maha Kudus atau malah tunduk pada ambisi dan kenyamanan kita sendiri? Terima kasih banyak sudah mengikuti pemaparan ini, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.